Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang bertemakan presentasi keluarga bahagia, yang beragontakan kelompok 2. Yang pertama Muhammad Gusti Damar, yang kedua saya sendiri Sandi Ramadan, yang ketiga Siti Albirubia, yang keempat Prihatin, yang kelima Ratna Kamila, yang keenam Rizka Qadiriah Bagir. Sebelumnya izin saya di sini sebagai moderator untuk membuka presentasi pada kali ini yang bertemakan tentang keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah yang disusun oleh kelompok 5. Yang pertama ini kita masuk ke latar belakang. Jadi dalam Al-Quran itu membangun sebuah keluarga yang sakinah dan kuat untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang memelihara aturan-aturan Allah dalam kehidupan. Aturan yang ditawarkan oleh Islam menjamin terbinanya keluarga bahagia lantaran nilai kebenaran yang dikandungnya serta keselarasannya yang ada dalam fitrah manusia. Demikian yang mendasari kami menulis makalah ini. Pada makalah ini akan diuraikan tentang keluarga sakinah dan konsep-konsep cara membangun keluarga sakinah berdasarkan Al-Quran. Jadi nanti dalamnya itu memiliki tujuan yang pertama itu memahami hakikat keluarga, memahami fungsi-fungsi keluarga. Terus yang kedua memberikan uraian tentang konsep keluarga sakinah dan bagaimana cara membangun keluarga sakinah. Yang selanjutnya nanti akan ada pengertian keluarga, fungsi dan lain-lainnya yang akan disampaikan oleh penyampaian yang selanjutnya. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Albirubia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keluarga. Keluarga secara sinonimnya ialah rumah tangga, dan keluarga adalah satu institusi sosial yang berasas. Karena keluarga menjadi penentu utama tentang apa jenis keluarga masyarakat. Keluarga menyuburi dan membentuk manusia yang budiman. Keluarga yang sejahtera adalah tiang dalam pembinaan masyarakat. Pengertian ini hampir sama dengan pengertian keluarga yang dijelaskan oleh Zakaria Lemat, yaitu keluarga merupakan kelompok paling kecil dalam masyarakat, sekurang-kurangnya dianggotai oleh suami dan istri, atau ibu, bapak, dan anak-anaknya. Ia adalah asas pembentuk sebuah masyarakat. Kebahagiaan masyarakat adalah bergantung kepada setiap keluarga yang menganggotai masyarakat. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang fungsi keluarga. Jadi yang pertama itu ada fungsi reproduksi. Jadi keluarga juga mempunyai fungsi reproduksi karena keluarga juga dapat menghasilkan keturunan secara sah. Dan yang kedua itu ada fungsi ekonomi. Dari kesatuan ekonomi mandiri, anggota keluarga juga mendapatkan dan membelanjakan hartanya untuk memenuhi keperluannya sehari-hari. Dan yang ketiga ialah fungsi protektif. Jadi keluarga itu harus senantiasa melindungi anggota keluarganya dan dari ancaman apapun itu, seperti ancaman fisik, ancaman ekonomis, dan psikologi sosial. Dan masalah salah satu anggota juga merupakan masalah bersama seluruh anggota keluarga juga. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratna Kamila. Di sini saya akan memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu pengertian keluarga sakinah. Jadi menurut kaidah bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai dan tentram juga. Jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepadanya. Yang demikian itu bagi orang yang takut kepadanya. Surat Al-Bayyinah ayat 8. Lalu selanjutnya di sini ada ciri-ciri keluarga sakinah. Yang pertama, rumah tangga didirikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Lalu yang kedua, rumah tangga berasaskan kasih sayang, yaitu
yaitu mawaddah dan warahmah. Lalu yang ketiga, ciri-ciri keluarga sakinah yaitu mengetahui peraturan berumah tangga. Lalu yang keempat, menghormati dan mengasihi kedua ibu bapa. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan kewajiban anak kepada ibu bapanya dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Yang artinya, dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada dua orang ibu bapanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu. Lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan yang terakhir di sini ada menjaga hubungan kerabat dan ipar. Mungkin cukup dari saya kembalikan kepada